Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang ini jam 12.45 pagi dini hari ya. Sehabis kita berdoa bersama-sama tadi, maka saya sedang membangun komitmen untuk bisa merenungkan firman Tuhan berdasarkan pesan yang didapat dalam doa bersama jam 12 malam dan membagikannya ini kepada Bapak Ibu Saudara semua. Nah, tadi ketika kita berdoa, ada satu kata yang melintas di pikiran saya, yaitu mengenai berjaga-jaga. Dan saya tertuju pada kisah Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani, karena kita bisa merenungkan tentang kata berjaga-jaga ini dengan lebih dalam. Jadi mari kita membaca firman Tuhan Alkitab kita di kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Di Taman Getsemani, saya membaca cepat Bapak Ibu ya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus tahu apa yang akan segera menimpa dia, dan Tuhan Yesus menyengajakan diri ya di Taman Getsemani itu ia mau berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ya, Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya diajak ke Taman Getsemani. Tentu diajak untuk berdoa, ya, menemani Tuhan Yesus berdoa. Alkitab memberi catatan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Merasa sedih dan gentar. Ya, kita pernah mengalami masa-masa, atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa sedang sedih karena ada pergumulan, ada kegagalan, atau sedang gentar karena mungkin menghadapi situasi-situasi yang berat. Mari renungkan, Tuhan Yesus pernah mengalami masa seperti itu, dan saya percaya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus lebih daripada apa yang kita alami. Karena Tuhan Yesus waktu itu mau menghadapi salib, mau menghadapi penderitaan, mau menghadapi kematian. Lalu katanya kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan Yesus, hatiku sangat sedih. Tuhan Yesus mengungkapkan situasi hatinya kepada murid-muridnya, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus mengungkapkan dengan detail bagaimana situasi hati dan perasaannya. Dia berkata, seperti mau mati rasanya. Jadi ini satu kondisi yang sangat berat ya. Sehingga dalam catatan yang lain kita menemukan di Taman Getsemani itu peluhnya Tuhan Yesus bertetesan ya, seperti darah ya. Dan saya yakin itu memang adalah darah ya. Bapak Ibu, dalam catatan sejarah ada peristiwa di mana orang-orang yang sangat ketakutan itu kemudian pembuluh darahnya pecah dan mengeluarkan darah, yaitu orang-orang yang dalam catatan sejarah yang mau menghadapi peristiwa atau menghadapi hukuman mati. Ada wanita-wanita yang mengalami tekanan penderitaan karena mau menghadapi pemerkosaan. Ya, pernah dicatat peristiwa ini terjadi. Tuhan Yesus salah satunya ya, orang yang menghadapi tekanan yang sangat besar sehingga bahkan peluhnya itu menjadi darah ya. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dan saya percaya pesan Tuhan yang sama Tuhan berikan kepada kita. Berjaga-jagalah bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa harus berjaga-jaga? Berarti ada sesuatu yang harus dijagai. Ada sesuatu yang harus
eh, diperjuangkan, ya, dijagai, diperjuangkan. Jangan sampai kalah, jangan sampai menyerah. Ya. Kita lanjut lagi. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini atau penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus bergumul dalam doa, dalam sifat kemanusiawiannya. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Kalau sekiranya mungkin, aku tidak perlu menjalani salib. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata kembali, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kiranya ini selalu menjadi juga pola doa kita kepada Tuhan. Kita punya kehendak dan keinginan-keinginan dalam kehidupan kita, tetapi selalu mari kita berkata, "Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku, karena kehendak-Mu lah yang terbaik." Dan Tuhan Yesus memahami ini, dia berdoa seperti itu. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ini murid-muridnya diajak menemani Tuhan Yesus untuk mendukung gurunya yang sedang dalam pergumulan yang berat, tapi malah tertidur. Kenapa ini Bapak Ibu? Apakah sekedar mengantuk biasa? Saya kira tidak. Tapi suasana yang begitu menekan, suasana yang begitu mencekam itu mungkin tidak bisa diatasi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus gagal untuk berjaga-jaga. Mereka tidak menghadapi situasi itu, mereka menyerah dengan situasi. Saat dimana mereka seharusnya berjaga-jaga dan berdoa, mereka tertidur. Tuhan Yesus berkata, dan ia berkata kepada Petrus, secara khusus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Tuhan Yesus juga hari ini mungkin bertanya kepada kita, ya, mungkin saya bertanya kepada saya sendiri, kepada Bapak Ibu, tidakkah Bapak Ibu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan Tuhan Yesus? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, Tuhan Yesus memahami situasi ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya di situasi yang sangat krusial, sangat mencekam waktu itu. Dan coba renungkan, ini berkat yang besar. Berkat yang besar yang kita terima dari guru kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam tekanannya yang besar, Ia menasihati kita, Ia memberikan firman ini kepada kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, saya percaya tiap hari ada cobaan-cobaan yang akan datang dalam hidup kita. Masalah, pergumulan, atau ya cobaan-cobaan, keinginan-keinginan yang berdosa datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Saya percaya kehendak Tuhan adalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Artinya kita menjadi pemenang ketika cobaan, ketika ujian datang dalam hidup kita. Kita menjadi pemenang. Bapak Ibu,
Selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana Petrus, orang yang berapi-api mengikut Tuhan Yesus, yang berkoar-koar mau membela Tuhan Yesus. Kita mendapati Petrus ini menyangkal kalau ia adalah muridnya Tuhan Yesus. Ini menyangkal, ini bukan perkara yang remeh. Ya, ini perkara serius. Ini perkara yang saya mau berkata menyakiti hatinya Tuhan Yesus. Bayangkan, Petrus adalah salah satu murid kebanggaan, murid spesial. Ya, ini di tiga murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus salah satunya. Ini murid spesial, ya. Tapi Bapak Ibu kita mendapati Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus tidak kuat dengan tekanan, tidak kuat untuk mengalahkan ketakutannya, sehingga memilih menyangkal Tuhan Yesus, memilih untuk menyakiti hatinya Tuhan Yesus daripada mengakui bahwa ia adalah muridnya Tuhan Yesus. Ia tidak berani mati. Ia menjadi seorang pengecut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa Petrus jatuh, saya kira kita bisa melihat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Petrus tidak berjaga-jaga, Petrus tidak berdoa, sehingga ia tidak mengalami kekuatan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika harus menghadapi penderitaan salib. Setiap hari, ya, cobaan, ujian, tantangan kehidupan ini datang dalam hidup kita, silih berganti. Seperti Tuhan Yesus menghadapi serangan dari musuh, kuasa kegelapan, ya, menghadapi tekanan dari perasaannya yang tadi dikatakan seperti mau mati rasanya, ya. Tetapi Tuhan Yesus memilih berjaga-jaga. Tuhan Yesus memilih untuk tidak menyerah. Tidak menyerah atas kelemahan tubuh sebagai seorang manusia, tidak menyerah atas tekanan perasaannya. Tuhan Yesus bangkit menjadi pemenang, muncul sebagai pemenang. Dan Tuhan mengendaki, ya, dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, seperti aku telah menang, kamu harus menang. Seperti aku telah menang, kamu harus menang. Kemenangan itu tidak tercapai dengan sendirinya. Harus ada perjuangan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita berjaga-jaga dan berdoa supaya menang. Daging kita ini lemah. Meskipun hati kita ini ingin taat kepada Tuhan, ingin hidup kudus, tapi daging kita lemah. Tapi jangan sampai daging kita lah yang menjadi penguasa. Roh yang harus menjadi penguasa. Batin kita ini, ya, keinginan kita yang baik yang harus menjadi pemenang. Oleh karena itu, kita harus mengalahkan daging kita. Maka Paulus menasihati, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus melatih tubuhnya, mendisiplin tubuhnya. Dia berkata, I made into subjection. Ya, aku membuat tubuhku ini, ya, aku kalahkan. Aku tidak mau membiarkan tubuhku ini menjadi penguasa. Bapak Ibu, waktu-waktu di mana kita
malas berdoa, malas mencari Tuhan. Itulah waktu-waktu di mana kita sebenarnya paling membutuhkan untuk berdoa dan mencari Tuhan. Berdoa dan berjaga-jaga. Iblis tidak mau kita menang dalam kehidupan ini. Iblis tidak mau kita menggenapi apa yang jadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita dengan sempurna. Iblis mau kita gagal. Iblis tidak mau kita mencapai puncak potensi maksimal kehidupan kita. Jangan biarkan musuh mengalahkan kita. Berjaga-jagalah. Kuatkan diri saudara. Teguhkan diri saudara. Kuatkan hatimu. Berjaga-jagalah. Jangan sampai kelemahan datang dan menguasai hidupmu. Dan berdoalah. Karena doa menjadi kunci untuk kemenangan menjadi milik kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu bersyukur boleh berkesempatan untuk merekam pesan firman Tuhan ini dan membagikannya kepada saudara-saudara hamba-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini mendengar pesan firman Tuhan ini. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang Tuhan Yesus punya dari perjuangannya di kayu salib, hari ini diberikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang berjuang dalam hidupnya, mungkin menghadapi situasi-situasi seperti Tuhan Yesus, seperti mau mati rasanya, Hamba-Mu berdoa supaya hari ini kekuatan, anugerah dari Allah, dari surga dicurahkan buat hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan mengalir atas hidupmu. Jamahan Tuhan hari ini Engkau terima dan jadilah pemenang. Jangan dikalahkan oleh masalah dan pergumulan hidupmu. Jadilah pemenang, karena Allah tidak membiarkan engkau. Seperti Tuhan Yesus Kristus jadi pemenang, engkau juga harus menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berbicara pagi ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.